Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Skobus yang beranggotakan Hadina Amalia, Karina Aryani, Bu Anasmi, dan saya sendiri Duansa, dan yang terakhir adalah Dinda Putri. Baik, di sini kami mengambil permasalahan tentang Skobus kelompok kita melawan stunting. Di sini ada beberapa planning sosial marketing dari kami. Di slide pertama kali ini kita membahas We Are We, atau dimanakah kita, perjalanan kelompok kami, yaitu social community builders, berfokus pada aspek intelektual, kapital yang terdapat pada unsur experience yang pertama, yang kedua skill, yang ketiga knowledge, yang keempat capabilities. Selanjutnya yaitu identify campaign purpose. Skobus memilih stunting sebagai fokus aksi sosial yang dipilih karena kami melihat angka stunting di Jawa Barat tergolong tinggi dengan angka 218.286 balita dan kesadaran masyarakat masih rendah. Maka dari itu, kami sebagai agen dari pemasaran sosial berusaha untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya gizi supaya masyarakat mau memodifikasi gaya hidupnya menjadi lebih baik. Misalnya dengan cara mulai mengonsumsi makanan yang lebih bergizi agar nantinya mampu menghasilkan keturunan yang sehat sehingga dapat mengurangi angka stunting di masyarakat. Selanjutnya ada Our Focus Program, di mana fokus behavior kita adalah memodifikasi perilaku remaja dewasa yang sebelumnya memiliki kebiasaan mengonsumsi makanan yang mengandung gula dan lemak berlebihan, jarang berolahraga, hingga merokok menjadi berkurang intensitasnya. Lalu selanjutnya ada Identify Campaign Purpose, di mana kami bertujuan untuk menambah kesadaran remaja dewasa mengenai urgensi permasalahan stunting dan cara pencegahannya, hingga perlahan membantu mengurangi angka stunting di Jatinangor. Lalu ada analisis SWOT, yaitu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang pertama ada strength atau kekuatan, penguasaan teknologi anggota kelompok yang mumpuni sehingga dapat membantu proses sosialisasi daring. Lalu ada weakness atau kelemahan, pengunjung puskesmas tempat diadakan sosialisasi daring tidak selalu menjadi target dari sasaran proyek ini. Nah, lalu ada opportunities, terdapat beberapa puskesmas di kawasan Jatinangor yang dapat dijadikan tempat untuk sosialisasi. Selain itu, kawasan Jatinangor menghimpun beberapa perguruan tinggi, yang artinya terdapat banyak penduduk yang memenuhi kriteria target sasaran proyek ini. Terakhir ada threat atau ancaman, kemungkinan sulitnya untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan penghambat yang sudah melekat pada sasaran proyek ini, seperti pola hidup tidak sehat, begadang, dan merokok. Lalu di sini ada review similar efforts, di mana Skobus melakukan tinjauan terlebih dahulu terkait kampanye-kampanye tentang gerakan melawan stunting yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Nah, di sini ada aksi gemilang yang dilaksanakan pada tahun 2022 oleh mahasiswa gizi Universitas Pembangunan Negeri Veteran Jakarta. Bentuk kegiatannya antara lain adalah yang pertama melakukan pretest untuk mengetahui pemahaman ibu hamil mengenai pemenuhan gizi bayi. Lalu kemudian ada sesi pemberian materi mengenai 1000 hari pertama kehidupan atau HPK, inisiasi menyusui dini, makanan pendamping ASI, dan melakukan post-test. Lalu ada review similar efforts, di mana aksi beranting pada tahun 2022 ini dilakukan oleh mahasiswa Universitas Diponegoro dengan bentuk kegiatannya merupakan edukasi tentang apa itu stunting, penyebabnya, gejala, dan menu sehat untuk balita yang dilakukan dengan mengunjungi rumah masing-masing orang tua. Saat kali ini, where do you want to go? Yang dimana target audience perempuan dan laki-laki yang berusia 17 tahun ke atas dan belum memiliki anak. Slide pertama kali ini kita menjelaskan tentang objektif goals, yang dimana melakukan sosialisasi mengenai permasalahan stunting, bagaimana dampaknya dan cara pencegahannya. Lalu kami memberikan beberapa materi yang akan diberikan berupa makanan yang bergizi, apa saja dapat yang dikonsumsi sejak dini, dan kebiasaan apa yang harus dikurangi atau ditinggalkan. Baik, slide selanjutnya terdapat pada analisis target audience and the competitors. Yang pertama, memilih makanan yang bergizi bukan berarti harus menghilangkan makanan yang disukai, seperti memiliki bahan protein, lemak, karbohidrat, serat, dan lain-lain. Baik, bagi laki-laki pada khususnya perokok yang masih aktif untuk bisa mengurangi merokok, karena dapat menyebabkan efek buruk bagi tubuh yang disebabkan oleh nikotin yang sangat tinggi. Baik, slide selanjutnya yaitu how will we get here. Kami akan melakukan kampanye melalui sosial Instagram, yang dimana Instagram kami Skobus mengupload konten-konten yang mengajak masyarakat untuk aware terhadap stunting sehingga masyarakat mau memodifikasi gaya hidupnya melalui makanan yang sehat dan bergizi,
yang masuk ke dalam air tubuhnya. Kami juga akan melakukan sosialisasi mengenai bahaya stunting, angka stunting di Jawa Barat, dan bagaimana cara pencegahannya. Kami juga memiliki slogan yang berbunyi, "The basis for assessing the education level is not the ranking, but how to be useful for others." Berikut merupakan timeline kerja kami. Yang pertama yaitu, tanggal 1-10 Oktober 2022, kami melakukan pembuatan akun Instagram Suko.bus. Pada tanggal 10-13 Oktober 2022, kami melakukan pengenalan Skobus dan juga anggota-anggotanya. Kemudian pada tanggal 14-31 Oktober 2022, kami melakukan pengumpulan dan pemilahan bahan konten untuk kampanye di akun Instagram Skobus. Kemudian pada tanggal 1-20 November 2022, kami melakukan pembuatan konsep konten seperti warna background, template, dan juga pemilihan diksi untuk kampanye di akun Instagram Sko.bus. Kemudian pada tanggal 21-30 November 2022, kami melakukan kampanye melalui Instagram mengenai pengenalan stunting dan juga menempelkan poster di puskesmas agar informasi mengenai stunting dapat dibaca oleh masyarakat luas. Kemudian pada tanggal 1-20 Desember 2022, kami melakukan kampanye melalui Instagram mengenai pendalaman stunting seperti faktor penyebabnya. Terima kasih. Nah, berikutnya ada how will we stay on the track. Nah, agar proyek ini dapat berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuannya, yaitu peningkatan kesadaran masyarakat akan isu stunting, maka diperlukan program evaluasi pemantauan atau monitoring berjalannya proyek ini. Nah, evaluasi dapat dilakukan dengan cara melakukan survei berupa kuesioner berisi tentang pertanyaan-pertanyaan pemahaman terkait isu stunting. Diharapkan dengan adanya evaluasi melalui survei ini, kelompok kami dapat memantau jalan serta perkembangan dari proyek kami. Terima kasih teman-teman. Let's build a better community with us.